Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang emulator Android. Jadi emulator Android ini bisa digunakan di PC untuk menguji aplikasi Android sebelum launching ke Play Store, ataupun misalkan kita hanya iseng aja untuk mencoba beberapa aplikasi atau game Android di PC. Jadi ada dua tujuan utama ya sebenarnya penggunaan emulator Android ini. Jadi yang pertama itu dia bisa menjalankan aplikasi Android di Windows. Jadi seolah-olah PC kita atau laptop kita itu dia bisa mempunyai program Android atau menjalankan aplikasi Android. Nah, yang kedua itu untuk menguji aplikasi Android. Ini cocok untuk programmer. Jadi sebelum aplikasinya launching, sebelum diupload di Play Store, dia tuh harus menguji dulu nih aplikasinya di emulator. Nah, biasanya sih selain di emulator juga bisa menguji langsung di handphone. Cuma kalau di handphone kan bolak-balik tuh, aplikasinya diinstal dulu di handphone. Nah, kalau misalkan sama-sama di komputer kan dia enak. Jadi programmer sangat terbantu dengan emulator Android. Nah, ada beberapa emulator yang bisa kita gunakan. Khususnya untuk video kali ini saya akan lebih fokus membahas yang BlueStack ya. Jadi BlueStack itu salah satu emulator yang cukup stabil, cukup bagus, dan cukup bersahabat dengan aplikasi Android yang ada di Play Store. Nah, di sini ada beberapa aplikasi, ada BlueStack, ada GameLoop, ada LD Player, ada Nox, ada Memu, ada CoPlayer, ada Genymotion, dan ada Android Studio. Nah, Android Studio ini selain untuk emulator, dia juga bisa untuk membuat aplikasi Androidnya langsung, karena dia software untuk membuat Android itu ya Android Studio, salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, cuma di sini saya akan membahas yang BlueStack dulu nih. BlueStack ini salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memainkan atau menjalankan aplikasi yang ada di Android di sistem Windows kita. Nah, BlueStack ini bisa kita dapatkan secara gratis ya. Kita bisa download melalui program di internet. Nah, ini udah saya buka tampilan halaman websitenya. Jadi di sini kita ada pilihan unduh BlueStack ya. Kita coba download dulu BlueStacknya. Nah, di sini dia nggak langsung ngedownload aplikasi BlueStack-nya, tapi dia itu semacam kayak installernya. Ini kita klik kanan karena udah ke download. Dia cuma 1 mega, ukurannya kurang lebih 1 megaan. Kita run administrator. Nah, dia tuh kayak semacam installer. Nah, di sini kita ada pilihan install now ya. Jadi setelah installernya kita download, kita bisa pilih yang install now. Nah, dia nanti checking sistem dulu, internet koneksinya harus bagus. Nah, tadi saya udah mau download beberapa menit, jadi ini udah langsung muncul 27 mega dari 138 totalnya. Jadi kalau misalkan koneksi teman-teman bagus ya pasti cepat banget. Ini berhubung saya sambil mengupload yang lainnya juga, jadi dia kayaknya sih kemakan internetnya ya, jadi agak lambat. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman udah ngedownload, nanti tinggal diinstal seperti kita nginstal program atau aplikasi Windows biasanya gitu. Jadi tinggal next, nanti dia akan ngecek gitu. Nah, kebetulan saya sudah install aplikasi BlueStack, jadi ini nggak usah saya lanjutkan ya, saya close aja, nggak usah dilanjutkan lagi. Nah, ini saya udah install aplikasi BlueStack di sini. Saya kasih di taskbar. Saya simpan di taskbar, atau teman-teman juga bisa searching di Windows ya, ketikkan aja dengan kata Blue, nanti dia akan muncul BlueStack. Nah, kita klik. Nah, ini adalah aplikasi BlueStack. Jadi dia pertama itu dia muncul starting BlueStack, kita disuruh nunggu karena dia akan mengetes seberapa cepat komputer atau laptop kita untuk menjalankan BlueStack ini. Jadi BlueStack ini akan cepat kalau komputer kita mempunyai spesifikasi yang bagus. Nah, dia bilang nah ini langsung muncul. Jadi mirip dengan handphone, cuma kita installnya ini ada di internet. Jadi ini ada beberapa aplikasi yang udah saya install, ada Playbook, ada Gojek, ada Epson Union untuk ngecek keaslian tinta, ada Jux aplikasi mendengarkan lagu, ada aplikasi game, ada Hill Climb Racing, sama ada Onet Deluxe nih, ada WPS Office juga. Nah, kalau misalkan yang dua terakhir ini dia bawaan dari BlueStack-nya. Jadi ini adalah dua terakhir ini bawaan BlueStack-nya. Cuma versi yang saya punya itu versi 4, sedangkan yang tadi itu yang terupdate itu adalah versi 5. Ya, kalau salah versi 5 ini.
udah versi 5, cuma nggak jadi masalah karena versi 4 pun udah bagus lah ya untuk dijalankan di Windows ini. Ini yang terbaru BlueStack 5 ya. Nah, install aplikasinya itu dia mirip dengan aplikasi yang ada di HP. Jadi ada Google Play Store-nya. Jadi kalau misalkan kita mau ngeklik di sini mau install, bisa kita aplikasinya di sini. Nah, ini tergantung dari koneksi internet kita ya. Jadi dia juga nanti ada minta login akun. Ini saya udah login dengan akun email saya. Kita kalau misalkan mau install juga kayak misal biasa aja. Ini beberapa kata kunci yang udah saya coba. Misalkan kita mau searching bambu gitu ya, bambu paper. Nah, kita bisa klik. Nah, kita bisa install di sini. Kita install. Nanti dia akan memverifikasi dulu. Nah, dia akan download di sini. Karena tampilannya memang mirip banget dengan aplikasi yang di handphone, karena sistem operasi handphone kan Android ini. Nah, dia akan loading di sini. Kita tunggu sampai 100%, nanti dia otomatis install. Cuma yang jadi masalah, nggak semua aplikasi yang ada di Android itu dia bisa berjalan lancar di aplikasi BlueStack ini. Jadi ada beberapa aplikasi yang dia tuh malah loading terus, nggak maju-maju, nggak mau login. Saya pernah ngalamin itu, cuma saya lupa lagi nama aplikasinya apa yang nggak support. Jadi nggak semua aplikasi itu support. Nah, ini bambu paper untuk menulis biasanya harus harus perlu tablet kalau nggak salah. Nah, ini kayak misalkan di HP pun sama seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan aplikasi sesuai yang mau diinginkan. Jadi tujuannya ya kita nggak terpatok kepada handphone. Jadi di laptop pun, di PC pun kita bisa bermain aplikasi Android. Nah, ini saya close aja ya karena memang cuma sampel cara menginstalnya. Nah, ada beberapa game yang udah saya install. Kalau misalkan teman-teman perhatikan ada dua. Di sini ada Hill Climb Racing sama Onet Deluxe ya. Ini kalau misalkan saya tampilkan icon di desktop, ini kan saya hidden ya. Saya coba tampilkan. Nah, dia tuh nanti muncul di sini aplikasi gamesnya. Ya. Aplikasi tadi Bambu Paper yang tadi saya install dia muncul di sini. Jadi seolah-olah kita tuh punya aplikasi, padahal dia itu sebenarnya dibundling sama aplikasi BlueStack. Jadi kita bisa langsung klik di sini kalau misalkan BlueStack yang tertutup, atau kita bisa buka BlueStack-nya dulu baru kita memainkan. Nah, kita coba klik yang Hill Climb Racing ya. Kita klik. Nah, ini ada pengaturan gasnya, dia pakai kanan karena dia kan gamenya itu ke maju tuh ke kanan ya. Maju tuh ke kanan, jadi bukan ke depan, ke kanan. Kalau mundur dia ke kiri. Nah, ini udah benar. Ini nggak usah pakai editan lagi. Ini suaranya muncul, bagus banget, karena ada beberapa game justru nggak muncul suaranya. Nah, ini nggak ngerti banget, kita klik aja di sini, kita cukup pilih start aja. Nah, ini bisa kita ada pilihan tombol di sini ya. Ini ada bisa tombol full screen. Nah, ini full screen-nya seperti ini. Jadi cukup puas banget bermain game-game seperti ini. Jadi buat teman-teman yang bukan programmer sekalipun bisa pakai aplikasi ini. Terutama untuk anak-anak ya, karena kalau pakai HP itu biasanya mereka tuh sambil tiduran, pasti mata mereka cepat lelah. Jadi kita akalin dengan menginstal aplikasi gamenya di aplikasi di Windows atau di PC atau di laptop pun bisa. Kalau mau keluar dari full screen, ini tinggal tekan escape aja. Nah, ini tampilannya cukup seperti ini, dan kita pun bisa manual ya. Nah, ini kita bisa perbesar manual, ini kita perkecil, kita perbesar. Kalau misalkan touchscreen ini bisa digas di sini. Kebetulan laptopnya touchscreen, cuma saya nggak menyarankan pakai touchscreen ini ya. Jadi saya pakai touchscreen yang ada di laptop, layar monitor. Nah, kalau ini saya pakai yang ada tanda panah nih. Wis dia kalah gitu ya. Jadi sangat bermanfaat banget. Dan kalau misalkan kita mau close, tinggal close aja di sini. Dia semacam ada tampilan jendela Windows lagi, kita close gitu. Nah, sekarang kita coba main yang Onet Deluxe ya. Setahu saya ini dia bisa berjalan lancar, cuma suaranya nggak muncul si Onet Deluxe ini.
Ini saya pilih isi aja deh. Nah, jadi ini tuh harusnya ada suara musik, cuma dia nggak muncul, padahal musiknya ini nggak saya off kan. Nah ini kan kalau misalkan off ya, ini harusnya kan ketika saya on kan dia tuh tetap nyala, tapi di sini nggak ada musiknya. Nah kita coba start dari game. Nah dia tuh nggak muncul sama sekali suaranya. Nah ini yang saya maksud bahwa nggak semua aplikasi berjalan dengan lancar di aplikasi BlueStack ini, tapi cukup stabil BlueStack ini. Ya cukup stabil. Jadi ini ada semacam jendela lagi, ada barnya lagi ya. Jadi si permainan game ini tuh dia, si Onet ini tuh dia mencari ikon yang sama. Nah kadang buat anak-anak juga sangat bermanfaat. Jadi mereka butuh konsentrasi juga buat mencari mana ikon yang sama. Nah jadi kita klik dia hilang, yang sama kita hilang. Cuma di sini nggak menariknya, memang nggak ada suaranya. Jadi kalau ada suaranya itu dia lebih bagus lagi. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari referensi aplikasi untuk emulator Android, saya sarankan bisa pakai BlueStack. Terutama buat teman-teman yang punya spek komputer yang tinggi ya, yang bagus, misalkan Core i7 atau Core i5 generasi 8 ke atas, itu udah cukup, lebih dari cukup banget, udah bermanfaat banget ya. Jadi teman-teman mau install Gojek, WhatsApp, Instagram pun bisa gitu. Tinggal ketikkan aja di sini, misalkan Instagram, ya kita ketikkan Instagram. Nanti kita tinggal install, nanti kita login seperti login di handphone. Jadi sangat bermanfaat banget, terutama buat yang para programmer untuk menguji aplikasinya sebelum di launching ke Play Store gitu ya. Instalasinya pun cukup mudah, tinggal next aja, kemudian oke, atau biasanya nanti di akhir minta restart si sistemnya. Ini mirip kayak kita install aplikasi biasa aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat tutorialnya ya, teman-teman bisa coba aplikasi BlueStack ya. Kalau misalkan bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.